Baiklah, selamat malam. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Pengembangan Teknologi Sistem Pengangkut Barang menggunakan Automatic Smart Trolley menggunakan aplikasi. Dengan anggota kelompok, Wulan Amelia Brokaroskali dengan NIM 11022-13274, Raffi Syafaatur Rahman dengan NIM 11022-13182, dan Novan Sugianto 11022-10258. Garis besar presentasi yang pertama ada pendahuluan, yang kedua gagasan, dan yang ketiga kesimpulan. Pertama, pendahuluan. Latar belakang dari makalah ini, yaitu supermarket adalah pusat belanja yang menjual barang secara eceran, seperti berbagai barang konsumsi, terutama produk makanan dan rumah tangga lainnya. Bermacam jenis furniture dan juga alat-alat elektronik juga dijual di supermarket. Permasalahan yang sering terjadi di supermarket adalah terkadang kita salah memasukkan barang ke troli orang lain, dan juga proses antri untuk membayar di kasir masih lambat, sehingga membuat orang bosan untuk mengantri. Sering terjadi juga bahwa barang yang dijual tidak mencantumkan harganya di beberapa supermarket. Dalam perkembangan dunia teknologi saat ini, seluruh manusia sangat membutuhkan sebuah inovasi yang dapat mempermudah kegiatan masyarakat, terutama di bidang perbelanjaan, dengan bantuan teknologi yang mudah digunakan. Tentunya masih banyak masyarakat yang kesulitan membawa belanjaan mereka, baik dari barang yang ringan hingga yang berat. Adapun alat yang digunakan sebelumnya adalah manual troli atau troli dorong, sehingga masyarakat banyak yang kesusahan dan perlu mengeluarkan tenaga yang ekstra untuk mendorong troli dengan bawaan barang yang berat. Untuk mengurangi permasalahan ini, dibuatlah sebuah inovasi baru yang dinamakan Automatic Smart Trolley. Dengan adanya teknologi, yaitu keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia, yang dimana saat ini perkembangan teknologi sangat cepat. Dari berbagai sektor pun memanfaatkan teknologi guna untuk membantu serta mempermudah kegiatan manusia, serta dapat meringankan pekerjaan yang sangat berat, juga dapat memudah dioperasikan dan waktu lebih efisien. Untuk menghindari permasalahan yang di atas, dibuatlah suatu rancangan sistem barcode scanner otomatis pada troli pembelanjaan yang sudah terpasang di keranjang atau kereta belanja. Nantinya sistem ini akan mendeteksi barang yang masuk ke dalam keranjang, dan layar komputer akan menampilkan tiap harga belanja, dan juga pembeli akan tahu harga total pembelanjaan, dan juga diharapkan masyarakat banyak yang terbantu dan tidak mengeluarkan tenaga yang banyak. Dengan Automatic Smart Trolley ini pasti sangat aman karena pengontrolnya ada di dekat pegangan si pengguna. Sangat diharapkan Automatic Smart Trolley ini diinovasikan cepatnya ke masyarakat luas. Alat ini nantinya akan mengikuti target manusia menggunakan kamera sebagai sensor dengan cara mendeteksi warna RGB (Red, Green, Blue) dari warna target menggunakan Raspberry Pi agar bisa memproses pengolahan citra pada troli, sehingga troli ini dapat membantu manusia memindahkan barang lebih efisien saat melakukan aktivitas tersebut. Berikutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, dapat diperoleh rumusan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana cara mempermudah masyarakat membawa belanjaan berat agar tidak menggunakan tenaga yang ekstra. Yang kedua, inovasi apa yang akan dikembangkan. Dan yang ketiga, bagaimana konsep dan sistem kerja troli yang akan dikembangkan. Berikutnya, tujuan dan manfaat penulisan. Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, berikut tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, dengan membuat inovasi terbaru, Automatic Smart Trolley yang beroperasi secara otomatis menggunakan sensor gerak manusia yang dimana dapat membaca gerak-gerik manusia ketika orang tersebut pindah ke satu tempat ke tempat lainnya, yang tersedia berbagai fitur canggih seperti scan automatic sensor dan dapat otomatis terscan ketika barang dimasukkan ke troli. Dan kita juga dapat dengan mudahnya mengetahui secara langsung jumlah harganya. Yang kedua, menggunakan inovasi manual troli yang sudah ada sebelumnya. Dan yang ketiga, troli saat ini menggunakan tenaga manusia untuk mengoperasikannya, sedangkan troli yang dibuat ini menggunakan listrik dan sensor sebagai sumber penggeraknya. Manfaatnya, dengan perkembangan inovasi manual troli ke Automatic Smart Trolley, dengan perubahan yang bisa memudahkan segala kegiatan perbelanjaan guna meringankan beban masyarakat untuk membawa belanjaan tanpa membutuhkan energi yang ekstra. Dengan begitu, barang yang dibawa tidak perlu didorong dengan tenaga manusia, melainkan menggunakan listrik, sensor, dan dapat dikontrol secara otomatis. Ya, selanjutnya adalah gagasan. Kondisi masyarakat sasaran. Pastinya dengan adanya inovasi yang ada, yaitu pengembangan teknologi Automatic Smart Trolley, akan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas dan mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas kesehariannya, terutama dalam hal berbelanja.
Dalam perkembangan dunia teknologi saat ini, seluruh manusia sangat membutuhkan sebuah inovasi yang dapat mempermudah kegiatan masyarakat, terutama di bidang perbelanjaan dengan bantuan teknologi yang mudah digunakan. Tentunya masih banyak masyarakat yang kesulitan membawa belanjaan mereka, baik dari barang yang ringan hingga yang berat. Adapun alat yang digunakan sebelumnya adalah manual troli atau troli dolong, sehingga masyarakat banyak yang kesusahan dan perlu mengeluarkan tenaga yang ekstra untuk mendorong troli dengan bawaan barang yang berat. Banyak industri yang menggunakan troli untuk mengangkut benda yang berat. Teknologi ini dirancang untuk membawa barang orang yang banyak dan berat. Orang-orang yang membawa barang di troli tidak perlu lelah untuk membawanya, tetapi secara manual troli masih dibutuhkan tenaga manusia untuk mendorongnya membawa barang. Jadi kalau ada troli yang bisa dijalankan secara otomatis mengikuti orang yang membawa barang, akan lebih mudah dan efisien. Selanjutnya, solusi terdahulu. 1. Manual material handling. Memindahkan barang atau bahasa kerennya material handling. Terdengar seperti hal sepele yang bisa dilakukan dengan mudah menggunakan kedua tangan. Namun jika kita tidak mengerti dan memahami bagaimana cara memindahkan barang dengan baik dan aman, terutama jika benda yang kita pindahkan memiliki bobot yang cukup besar, dapat mengakibatkan kecelakaan yang fatal. 2. Lifting. Lifting adalah menangani barang tamu dengan cara diangkat. Dalam mengangkat barang tamu perlu diperhatikan mengenai tanda penanganan barang pada barang tamu. Selain itu, bellboy juga harus memperhatikan keadaan dari barang tersebut. Jika terdapat fragile sign, maka bellboy haruslah mengangkat barang tersebut dengan lebih berhati-hati. 3. Stacking. Stacking adalah teknik menumpuk barang tamu dengan cara yang benar dan tepat untuk menghindari kerusakan pada barang tersebut. Adapun ketentuan dalam teknik stacking adalah: A. Placing the hard bag under the soft one. Meletakkan barang yang paling keras di bagian yang paling bawah. B. The thick bag under the thin one. Meletakkan barang yang lebih tebal di bawah barang yang lebih tipis. C. The big bag under the small one. Meletakkan barang yang lebih besar di bawah barang yang lebih kecil. Selanjutnya, peranan gagasan dalam masyarakat. Kerangka konseptual rancangan ini adalah: A. Merancang ulang space menjadi lebih lebar dan besar agar kapasitas barang dapat bertambah lebih dari 10 kg. B. Menambah alat penggerak lain seperti muatan listrik dan sensor dari si pengguna, dan diharapkan pengerjaannya dapat mempermudah pekerjaan. Selanjutnya, langkah implementasi. Langkah strategis perlu direncanakan dengan matang agar gagasan ini dapat terrealisasi dengan baik, yaitu ada tahap-tahapnya. Tahap 1, memberitahukan ide gagasan kepada produsen troli agar dapat menjadi rekomendasikan pada sistem perbelanjaan yang baru. Tahap kedua, mengembangkan kerjasama dan agenda transisi karena kompleksnya masalah yang akan dihadapi dalam pengerjaan gagasan ini. Maka diperlukan kerjasama yang baik antar pihak-pihak yang berkemampuan menyelesaikannya. Kerjasama yang dimaksud dapat berupa konsultasi, kerjasama pengerjaan proyek, maupun penyampaian informasi. Tahap 3, menggerakkan pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan gagasan ini. Tahap 4, evaluasi, monitoring, dan pembelajaran. Kesulitan dan pengalaman yang ada dalam menciptakan dan penggunaan ini agar menjadi pembelajaran dari model atau sistemnya untuk kedepannya. Yang selanjutnya, kesimpulan. A. Kesimpulan gagasan. Pastinya dengan adanya inovasi yang ada, yaitu pengembangan teknologi automatic smart trolley yang akan sangat bermanfaat bagi masyarakat luas dan mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas kesehariannya, terutama dalam hal berbelanja. Dalam perkembangan dunia teknologi saat ini, diperlukan beberapa waktu yang diperlukan pastinya tidak akan sangat cepat, tetapi dapat direalisasikan dengan pelan-pelan, tetapi pasti. Cara merealisasikannya pastinya dengan diterimanya inovasi ini di kalangan masyarakat luas dan diterima di sektor industri perbelanjaan seperti supermarket, minimarket, dan tempat perbelanjaan lainnya. B. Prediksi hasil. Apabila gagasan dapat diimplementasikan, maka diprediksi gagasan dapat: A. Menghilangkan wasting time pada saat proses pembayaran dikarenakan antri. B. Mengurangi beban kerja yang dapat membuat si pengguna troli kelelahan. C. Membuat orang merasa puas dan tidak keberatan jika digunakan dalam jangka waktu yang tidak sebentar. D. Merealisasikan kemajuan inovasi teknologi. Berikutnya yaitu C. Desain alat. Pada bagian belakang, bagian depan, bagian samping kanan, bagian samping atas, dan bagian samping kiri terlampir. Baiklah, sekian hasil dari diskusi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf, sekian dan terima kasih. Selamat malam.